Mas Faisal, bagaimana kemudian dampaknya jika kemudian berlanjut terhadap stabilitas politik khususnya di wilayah Timur Tengah? Yang pertama yang saya tegaskan, Trump itu melakukan semua ini demi kepentingan Israel. Tidak perlu provokasi dari Israel. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memasuki babak yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa pekan terakhir, dinamika hubungan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menunjukkan eskalasi yang tidak bisa lagi dipandang sebagai sekadar perang retorika. Isu serangan gabungan, ancaman terhadap pemimpin tertinggi Iran, hingga kemungkinan penutupan Selat Hormuz menjadi sinyal bahwa kawasan ini sedang berada di titik sensitif. Pertanyaannya bukan lagi apakah konflik bisa terjadi, tetapi sejauh mana dampaknya terhadap stabilitas politik kawasan dan stabilitas global. Di Washington, kebijakan luar negeri seringkali dibaca melalui lensa kepentingan strategis jangka panjang. Namun dalam konteks ini, banyak analis menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sangat erat kaitannya dengan kepentingan Israel. Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang mencakup Yerusalem Barat dan Timur. Keputusan ini memicu gelombang kritik internasional dan memperkuat persepsi bahwa pemerintahan Trump menempatkan kepentingan Israel sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Amerika. Di dalam politik Amerika sendiri, dikenal istilah Israeli Firsters, yaitu kelompok yang meyakini bahwa siapapun presiden Amerika harus menjadikan keamanan dan kepentingan Israel sebagai prioritas utama. Perspektif ini tentu tidak berdiri di ruang hampa. Amerika Serikat dan Israel memiliki hubungan strategis yang sangat erat, baik dalam bidang militer, intelijen, maupun teknologi. Namun dinamika politik domestik Amerika kini tidak lagi sesederhana dulu. Survei terbaru menunjukkan bahwa simpati publik Amerika terhadap Palestina meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gelombang solidaritas terhadap warga Gaza, terutama pasca konflik berkepanjangan, memperlihatkan pergeseran opini publik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam sistem politik Amerika, Presiden memang memiliki kewenangan besar sebagai panglima tertinggi militer. Namun keputusan untuk memasuki perang besar tidak bisa sepenuhnya diambil secara unilateral tanpa mempertimbangkan Kongres dan opini publik. Sejarah menunjukkan bahwa tekanan domestik seringkali menjadi faktor penentu dalam kebijakan luar negeri. Jika eskalasi terhadap Iran berkembang menjadi konflik terbuka, potensi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota Amerika bukanlah sesuatu yang mustahil. Apalagi polarisasi politik di dalam negeri masih terasa sejak kekalahan Trump dari Joe Biden dalam pemilu sebelumnya, yang bahkan memicu penyerbuan gedung Kapitol oleh para pendukungnya. Di sisi lain, pola serangan yang dilaporkan memperlihatkan pembagian peran antara Israel dan Amerika. Israel disebut mentargetkan elit kepemimpinan Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ali Khamenei dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan memfokuskan serangan pada fasilitas militer Iran. Strategi ini menunjukkan pendekatan terkoordinasi, tetapi juga berisiko tinggi. Serangan terhadap simbol kepemimpinan suatu negara hampir selalu memicu respons emosional dan nasionalistik yang kuat dari rakyatnya. Iran bukanlah negara yang asing dengan tekanan eksternal. Sejak Revolusi Islam 1979, negara ini hidup dalam bayang-bayang sanksi ekonomi, ancaman militer, dan isolasi diplomatik. Namun pengalaman panjang tersebut justru membentuk karakter politik domestik yang unik. Ketika menghadapi ancaman intervensi asing, rakyat Iran cenderung menunjukkan solidaritas yang tinggi terhadap negaranya, terlepas dari perbedaan pandangan politik internal. Momentum pemakaman Presiden Ebrahim Raisi beberapa waktu lalu menjadi gambaran bagaimana mobilisasi massa dapat terjadi secara besar-besaran dalam konteks nasionalisme. Memang benar bahwa Iran memiliki sejarah demonstrasi anti-pemerintah, mulai dari protes pasca pemilu 2009 yang melibatkan kubu reformis seperti Mir Hossein Musawi hingga gelombang demonstrasi akibat kematian Mahsa Amini pada 2022. Namun pola yang terlihat konsisten adalah ketika isu berubah menjadi ancaman eksternal, perbedaan internal cenderung meredah. Nasionalisme menjadi faktor perekat yang kuat. Sistem politik Iran yang dikenal sebagai wilayat al-faqih memberikan peran sentral kepada pemimpin tertinggi dalam menjaga kesinambungan ideologi negara.
Dalam konteks ini, serangan asing berpotensi memperkuat legitimasi internal rezim, bukan justru melemahkannya. Sementara itu di Israel, dinamika politik domestik juga tidak kalah kompleks. Perdana Menteri Netanyahu menghadapi tekanan politik yang signifikan akibat kasus-kasus hukum yang menjeratnya. 4 perkara korupsi, termasuk yang dikenal sebagai Qatar Gate, menempatkannya dalam posisi defensif. Dalam situasi seperti ini, perang seringkali dilihat sebagai alat konsolidasi politik. Sejarah politik menunjukkan bahwa ancaman eksternal dapat memperpanjang umur kekuasaan seorang pemimpin dengan menciptakan situasi darurat nasional. Namun strategi tersebut bukan tanpa risiko. 2 tahun konflik berkepanjangan di Gaza menciptakan kelelahan publik. Serangan dari kelompok seperti Hizbollah di perbatasan utara menambah rasa ketidakamanan di kalangan warga Israel. Jika konflik dengan Iran meluas, bukan tidak mungkin tekanan domestik terhadap Netanyahu justru semakin meningkat. Di tingkat regional, keberadaan pangkalan militer Amerika di negara-negara Teluk seperti Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab menjadi faktor penyeimbang sekaligus sumber potensi instabilitas. Pengalaman Arab Spring 2011 yang dimulai di Tunisia dan menyebar ke Mesir, Libya hingga Suriah menunjukkan bahwa gelombang demonstrasi bisa dengan cepat mengguncang rezim yang tampak stabil. Jika konflik Iran, Israel AS berkepanjangan dan memicu krisis ekonomi, negara-negara Teluk pun tidak kebal dari potensi gejolak sosial. Yang membedakan situasi saat ini dengan 1 dekade lalu adalah perubahan peta geopolitik global. Arab Saudi dan Iran kini telah memulihkan hubungan diplomatik dengan mediasi dari China. Kehadiran China sebagai aktor aktif di Timur Tengah menandai pergeseran menuju sistem internasional yang lebih multipolar. Beberapa sekutu tradisional Amerika kini juga menjalin kerjasama ekonomi erat dengan Beijing. Artinya, kalkulasi perang tidak lagi bersifat biner antara blok barat dan blok timur seperti era Perang Dingin. Dari perspektif ekonomi global, ancaman terbesar terletak pada kemungkinan penutupan Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur vital distribusi minyak dari Teluk Persia menuju pasar global di Eropa dan Asia. Bagi Iran, Selat Hormuz sering disebut sebagai kartu truf strategis. Namun menutup selat tersebut sama artinya dengan mengorbankan kepentingan ekonomi Iran sendiri. Ekspor energi adalah sumber pendapatan utama negara itu. Selain itu, langkah tersebut hampir pasti memicu respons militer besar-besaran dari komunitas internasional. Jika Selat Hormuz terganggu meskipun hanya sementara, harga minyak dunia akan melonjak drastis. Lonjakan harga energi akan memicu inflasi global, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan memberikan tekanan besar pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energinya. Rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi juga berpotensi kembali terganggu. Meski demikian, banyak analis menilai bahwa konflik ini kecil kemungkinan berkembang menjadi perang total berkepanjangan. Terlalu banyak aktor dengan kepentingan berbeda yang terlibat. Amerika tidak lagi berada pada posisi hegemon tunggal seperti 2 dekade lalu. China dan Rusia memiliki kepentingan stabilitas energi. Negara-negara Teluk membutuhkan kepastian untuk menjaga investasi dan diversifikasi ekonomi mereka. Bahkan Iran dan Israel pun harus mempertimbangkan kapasitas domestik masing-masing sebelum mengambil langkah ekstrim. Dalam kalkulasi rasional, semua pihak memahami bahwa perang besar hanya akan menghasilkan kerugian kolektif. Namun, politik internasional tidak selalu berjalan murni berdasarkan rasionalitas ekonomi. Faktor ideologi, tekanan domestik, ambisi pribadi pemimpin, dan persepsi ancaman seringkali memainkan peran yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, dunia kini berada dalam fase menunggu. Apakah eskalasi ini akan berujung pada konfrontasi terbuka atau justru menjadi pintu masuk menuju perundingan baru? Bagi masyarakat global, yang paling penting adalah menjaga agar ruang diplomasi tetap terbuka. Sejarah konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa siklus kekerasan hanya bisa dihentikan melalui dialog yang sulit dan kompromi yang menyakitkan. Tanpa itu, kawasan ini akan terus menjadi titik api yang sewaktu-waktu dapat membakar stabilitas global. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang siapa yang mampu menahan diri. Timur Tengah telah terlalu lama menjadi arena perebutan pengaruh kekuatan besar. Dunia membutuhkan stabilitas, bukan eskalasi.
Dan harapan itu kini bergantung pada keputusan-keputusan politik yang akan diambil dalam waktu dekat.